Lebah Al-Baqarah 1666 1668. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yai. Eh, jadi tadi sepintas perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Galih, salah satu dosen di jurusan Ekonomi dan Bisnis. Jadi walaupun ini temanya arsitektur Pak Yai, saya ketika melihat tadi gambaran itu kemudian bisa menjadi suatu seni, saya teringat surat An-Naml gitu ya. Bagaimana lebah itu membangun sarangnya dan kokoh. Nah, ketika tadi kita coba menyusun, kemudian menyesuaikan, bahkan tadi mengganti beberapa pilar tadi, kalau untuk lebah saja Pak Kiai itu bisa menjadikan sesuatu yang sangat efektif dan efisien. Karena di dalam dunia bisnis kan kita perlu sesuatu yang efektif dan efisien, maka muncullah rumah-rumah minimalis yang bisa disesuaikan untuk kebutuhan manusia. Dan itu juga meningkatkan mutu penjualan. Nah, kalau di dalam dunia bisnis, saya sendiri tadi berpikir, adakah model-model yang memang ini bisa kita manfaatkan ketika misalnya kita mau membuka nanti suatu perumahan atau apa gitu, sehingga konsep dasarnya benar-benar berasal dari Al-Quran itu tadi, dan seperti rumah lebah tadi efektif dan efisien. Tadi kan gambarannya rumah Al-Baqarah tadi ya, yang ketika menangkap sinar dari matahari kemudian menyesuaikan dari energinya. Nah, ini pakai sangat apa ya, menginspirasi sekali. Mungkin nanti ada tambahan informasi sehingga nilai efektivitas bisnisnya tadi juga bisa kami kemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu sekarang sedang dikelola oleh hmm, Ibu Putri namanya, dari jurusan arsitektur Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Ah, dia tertarik dengan model rumah rumah awet muda itu. Jadi rumahnya pakai pakai kaki gitu tadi. Nah, rumah dari kayu. Nah, tertarik dengan pernyataan rumah-rumah. Lebah kan membuat rumah, mendapat wahyu membuat rumah. Nah, mengapa perlu dikasih tahu rumah bikin rumah-rumah? Pakai istilah buyut, rumah-rumah dari kata bait. Karena di akhir ayatnya itu, di akhir pembicaraan itu dikatakan itu semua untuk kaum yang berpikir. Inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat. Ada ayat-ayat untuk kaum yang berpikir. Tidak dikatakan yakilun di sini. Yakilun itu berakal atau mengerti. Kalau ini berpikir, berarti ada usaha untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dikatakan keluar dari perutnya. Jadi bisa keluar madu dari perutnya, bisa keluar minuman dari perutnya, berhubungan dengan rumah. Nah, ayat sebelumnya itu membicarakan tentang fermentasi. Ya, ini kan fermentasi seperti membuat tapai.
ya, membuat tape, termasuk membuat tempe yang memakai jamur, ya kan? Nah, proses fermentasi itu berhubungan dengan tempat atau rumah. Kalau rumahnya salah, fermentasi tidak terjadi. Ini ayat sebelumnya mengingatkan kepada kita tentang peristiwa fermentasi itu untuk kaum yang mengerti. Nah, sebelum ayat fermentasi itulah ada kisah tentang susu yang bersih. Jadi bicara tentang rumah Al-Baqarah yang benar dan menghasilkan susu yang melimpah, itu berhubungan dengan rumahnya. Maka itu ayat ini diletakkan di surat Lebah bikin rumah. Nah, bikin rumahnya itu pakai wahyu lagi. Rumah Al-Baqarah. Ya kalau saya bilang kandang sapi kan kurang mantap. Istilahnya kan Al-Baqarah sapi betina memang. Jadi rumah Al-Baqarah ini memang berdasarkan wahyu. Kalau Lebah tadi membuat rumah berdasarkan wahyu, nah ini ternyata kita menemukan rumah Al-Baqarah wahyu juga, berhubungan dengan wahyu. Nah ini kita harap dengan bisa menghasilkan susu yang melimpah. Bagaimana Al-Quran mengkondisikan kita, kamu cobalah cari bagaimana kandang sapi itu, bagaimana rumah Al-Baqarah itu. Ternyata kita temukan bangun Y ini. Maka itu bangun Y ini mirip dengan piramida 286. Nah, karena ini juga model dari kapal Nabi Nuh, dan kapal Nabi Nuh itu juga ada kandang-kandang, rumah hewan-hewan kan, sepasang, 2. Nah, jadi di kapal Nabi Nuh, rumah Al-Baqarah itu seperti ini. 1 jantan, 1 betina. 2 Bang. Zaujaini Snain. 2 dibawa di dalam kapal itu, model kandangnya seperti ini. Dan kapal Nabi Nuh itu juga modelnya seperti ini, ada ujung tombak ya ini, kan itu yang kita tanyakan tadi. Mengapa dia harus berujung itu kapalnya? Jadi benarlah kalau begitu untuk mendapatkan susu yang melimpah, kita perlu benar dalam menata kandang. Kami beri minum kamu. Nah, kami beri minum kamu dari apa yang di perutnya. Dari antara kotoran dan darah. Ini dam, darah. Jamaknya dima. Kamusnya di ayat kurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya, dima. Sama dengan kisah Nabi Adam. Bahwa yang ditumpahkan itu darah. Yasfikud dima. Berarti makhluk berdarah kan. Sebelum Adam itu. Nah, susu yang bersih. Nah, ini di sini dikamuskan kata ikhlas. Jadi kalau Anda ingin menanyakan tentang ikhlas, ikhlas itu ya sebersih susu. Susu yang bersih. Anda lihat akan ada
pepatah mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Bagaimana bersihnya susu itu? Begitulah orang yang ikhlas. Susu yang bersih mudah diteguk. Nah, kata teguk ini mengkamuskan kata teguk yang di akhirat, di neraka. Teguk, mudah diteguk bagi orang yang meminum. Ini dia, di belakangnya ada jahanam dan akan diberi minum dia dengan air nanah dan darah. Nah, ia akan minum dia dengan payah dan hampir tidak bisa ia teguk dia. Kata teguk di sini nih, lulus tidak bisa lulus, hampir tidak bisa lulus, tidak bisa diteguk dia. Dan datanglah maut kepadanya dari tiap tempat, tetapi ia tidak mati, dan sesudah itu ada azab yang tebal. Ini cerita tentang di neraka. Orang itu hampir tidak bisa dia teguk nanah dan darah, karena dia tidak suci, tidak mau mensucikan diri. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.